Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Billard mengambil batu uksin. Gawat, tempat ini akan segera roboh. Setelah batu uksin itu diambil, tempat ini udah nggak ada penahannya lagi. Oleh karenanya, kita harus segera keluar dari sini. Naga kecil udah mau keluar. Guru, kau masuklah dulu ke dalam ruang virtual. Dalam hati Billard, pengawal penjaga pintu itu berhawa yin. Sedangkan naga kecil berhawa yang, sifat yang begitu berlawanan. Meskipun nggak bisa memusnahkan pengawal penjaga pintu itu, tetapi setidaknya bisa memperpanjang waktuku untuk melarikan diri dari tempat ini. Wahai naga, tunjukkan kobaran apimu padanya. Si naga pun menyerang. Pengawal penjaga pintu udah tertahan oleh naga itu. Sekarang waktunya untuk pergi secepat mungkin. Syukurlah, cepat bantu aku, hancurkan batu penghalang itu. Naga kecil, ayo kita pergi. Kita keluar lewat atas sana. Kau berhati-hatilah. Kekuatan naga kecil saat ini rasanya nggak bisa bertahan terlalu lama. Kucensha pun menunggangi naganya. Tidak kusangka ternyata bisa berada di ruang bawah sampai sedalam itu. Rasa-rasanya sudah semakin dekat dengan permukaan atas tanah. Pada akhirnya mereka pun berhasil keluar ke permukaan. Akhirnya keluar juga. Ini seharusnya dekat dengan lereng gunung. Hei, udah, jangan ganggu aku lagi. Kau juga udah lelah kan? Ayo kita beristirahat dulu sejenak. Guru, aku merasa kekuatanku semakin bertambah. Pil obat putih yang kamu minum tadi, jika disatukan dengan tubuhmu, maka akan dapat meningkatkan kekuatanmu. Wah, hebat sekali. Kalau begitu, apa kegunaan pil obat merah yang barusan kau keluarkan? Pil obat ini, aku juga hanya pernah mendengarnya aja. Dikatakan bahwa obat merah itu dapat membakar darah dan merangsang kekuatan tubuh. Pada saat yang bersamaan, obat itu juga sangat membahayakan dan gak boleh sembarangan diminum. Billard, kau simpanlah ini baik-baik. Jangan gunakan obat ini kecuali kau dalam keadaan darurat. Baiklah, pada saat yang bersamaan, Billard yang palsu mengulang kembali ingatannya. Billard masih belum mati. Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku udah pergi ke sana, ke tempat di mana dia dibunuh dan gak ditemukan mayatnya. Jadi di mana dia sekarang? Aku juga nggak tahu. Dalam hati Billard bohongan, aku tidak boleh membiarkannya tahu di mana Billard berada. Aku rasa dia bisa menghancurkan rencana mulusku, dan masalah ini harus diberitahukan kepada guru besar sesegera mungkin. Kau berhentilah mengelabuhiku. Tentu saja, nggak ada untungnya juga mengelabuhimu. Jika sudah mendapat kabar, ingatlah untuk segera mengabariku. Tentu saja, kelihatannya aku harus lebih ekstra hati-hati sekarang. Ternyata Billard yang palsu memegang sebuah serangga. Tidak disangka, ternyata Billard masih hidup dan udah akan kembali ke istana. Guru besar, saya curiga Serigala Tamak memiliki niat untuk melindungi Billard. Jelaskanlah padaku. Dia memiliki niat untuk menghalangi rencanaku yang ingin mencoba membunuh Billard. Baiklah, tetap ikut pada rencana semula. Siap. Pada saat yang bersamaan, di Billard yang asli. Guru, kita udah menemukan barang yang kita cari. Kalau begitu, ayo kita segera kembali ke istana. Ya, baiklah. Dalam hati Billard yang palsu, kelihatannya aku perlu memberikan Billard sebuah hadiah besar. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh membiarkannya kembali dalam keadaan hidup. Lalu kita melihat serangga yang ada di tangan Billard yang palsu tadi. Benda apa ini? Lalu serangganya menggigit tangan Billard. Serangga ini beracun. Billard, kau kenapa? Racun apa ini? Apa yang terjadi padamu? Racun ini cepat sekali merambat ke seluruh tubuhku. Cepat, kau kunci titik sarafmu dulu untuk menahan racun yang terus merambat. Nanti baru cari cara untuk menyembuhkannya. Baik, lalu Kucensha mulai mengunci sarafnya. Rasanya udah lebih baik. Siapa itu? Lalu tiba-tiba ada yang menyerang Kucensha dari atas. Untungnya Kucensha berhasil menghindarinya. Gawat, yang ini aku tidak bisa menghindar. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kau menginginkanku mati? Kalau tidak kau katakan, maka bersiaplah untuk kubunuh. Kucensha menyerangnya, tapi serangannya gak kena. Gak kena kan? Nih, aku ada di sini. Aku kira kau sangat hebat. Majikanku menyuruhku untuk datang menghabisimu. Tapi sekarang jika dilihat-lihat, sepertinya kemampuanmu juga gak seberapa. Di waktu yang bersamaan, di tempat kediaman Billard, si tanpa muka masih menyamar sebagai Billard. Jika Chinan yang membunuh Billard, pasti gak akan ada masalah. Billard, aku harap kau akan suka pada hadiah besar yang aku berikan padamu. Oh, ada kabar dari guru besar. Lebih baik tutup pintu dulu. Ada perintah apa guru besar? Tianqin, belakangan ini kau harus lebih berhati-hati di istana. Ada sekelompok orang yang ingin menculik Syarika.
dari perguruan Wanxie. Walaupun orang-orang ini udah dihabisi, tetapi Sharika tetap aja mendapat kesempatan untuk kabur. Sharika adalah generasi muda yang paling cemerlang masa depannya di keluarga Low. Awalnya berpikir jika bisa mengendalikannya, maka juga akan bisa mengendalikan seluruh keluarga Low. Tetapi Sharika kali ini berhasil kabur lagi. Dia pasti akan merusak semua rencanaku. Walaupun aku sudah mengutus orang untuk menangkapnya, tetapi ilmu bela diri Sharika sangatlah hebat. Orang yang aku utus belum tentu bisa menangkapnya. Waktu itu aku bersama Billard yang menangkapnya untuk datang ke perguruan Wanxie. Sekarang dia udah kabur, maka pasti akan mencari Billard untuk bertanya alasan. Sampai di saat itu, kau harus bisa menangkap Sharika. Di waktu yang bersamaan, di istana Pangeran ke-7, seseorang berkata, "Salam jumpa Pangeran ke-7, apa belakangan ini ada kabar terbaru?" Perguruan Wanxie berulang kali masuk ke dalam istana Pangeran ke-19, tapi nggak mendapatkan informasi yang lebih jelas. Perguruan Wanxie, bukankah mereka perguruan sesat? Untuk apa mereka mencari Billard? Apa mereka mau beraksi lagi? Terus lidiki. Di waktu yang bersamaan juga, kita kembali ke Billard yang sedang bertarung. Jurus bela diri Hu Yue Qian. Dia seperti membentuk bayangan atau kaki buncin. Enyahlah! Apa? Semua kaki buncin itu mengelilingi Billard. Setiap bayangan itu menyerang Billard. Serangan pertama berhasil dihindari, tapi yang kedua, gerakanmu terlalu lambat. Apa? Lalu Kuchencha diserang dari belakang. Sejak kapan kau ada di belakangku? Serangan yang cukup hebat. Jika tidak ada persiapan, serangan ini pasti akan mengakibatkan luka yang sangat parah. Apa yang kau katakan? Untung aja, aku udah bersiap-siap untuk serangan licikmu ini. Jangan omong besar dulu. Pukulanku tadi sangat tepat kena di badanmu. Dari belakang tubuh Kuchencha muncul serpihan batu dan tanah. Apa? Akhirnya ketahuan juga olehmu. Bisa-bisanya kau memakai perisai tanah. Lumayan juga, kamu emang patut membuatku menjadi lebih hati-hati. Ini udah kayak Naruto guys. Tangannya dikeluarin udah kayak mau bikin Rasengan aja berdua. Satunya lagi pakai kage buncin. Tuh, tunggu dulu. Katakanlah kalimat terakhirmu sebelum ajal menjemputmu. Aku lihat kemampuanmu begitu hebat. Ilmu bela diri dan kekuatanmu juga sangat besar. Jadi seharusnya bukan diutus oleh kakakku. Terus kenapa? Saat aku berada di istana, ada yang menyamar menjadi pelayanku, lalu ingin membunuhku. Lalu sekarang juga ada serangga beracun, dan orang yang sehebatmu yang datang ingin membunuhku. Semua ini pasti udah direncanakan, dan aku udah hilang begitu lama dari istana. Ayahanda bahkan tidak mengutus orang untuk mencariku. Ini menandakan di istana gak ada yang sadar kalau aku hilang. Mungkin ada tanda kutip aku yang lain yang sedang menggantikanku di istana. Gimana? Benar kan? Hebat, hebat. Emang salut pada Pangeran ke-19. Semua rakyat bilang kamu adalah orang yang gak berguna. Tetapi sepertinya mereka semua udah salah. Tidak hanya memiliki ilmu bela diri yang hebat, tingkat kecerdasanmu juga luar biasa. Kamu yang seperti ini lebih baik gak boleh kembali ke istana. Tidur aja selamanya di sini. Ya udah, kalau begitu jangan salahkan aku. Jurus 1000 bayangan bukanlah lawanku. Lebih baik 1 lawan 1 aja. Lalu dengan cepat Kuchencha membunuh semua bayangannya. Bayanganku, bagaimana bisa? Beraninya kamu menghancurkan bayanganku yang udah aku latih begitu lama. Jangan berkata seperti itu. Bukankah udah aku bilang lebih baik 1 lawan 1? Emangnya kenapa jika udah merusak bayanganku? Kau tetap harus mati. Coba dulu ilmu yang baru aku pelajari ini, jurus metamorfosis. Lalu Kuchencha mengeluarkan sebuah pedang dari tangannya. Lalu Kuchencha menyerang, tapi dia berhasil menghindar. Jurus metamorfosis lumayan, kekuatannya lumayan kuat. Akan kutunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Lalu Kuchencha mengeluarkan pedang yang sangat banyak, dan dia menyerangnya ke arah orang itu. Gimana? Menarik bukan? Kau bahkan udah mencapai level 3. Hanya orang yang mencapai level ini yang baru bisa memiliki energi sejati yang begitu banyak. Dalam hati orang itu, jika begini, sekalipun guru besar datang, aku khawatir dia akan... Apa ini aja yang ingin kamu katakan? Enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Serang! Lalu Kuchencha menyerang. Apa? Dia mencoba menahannya. Dia membuat sebuah area pelindung, tapi area pelindung itu pecah karena serangannya. Apa? Dia pun terpental ke batu. Bisa-bisanya kau masih belum mati. Aku harus mencari kesempatan untuk kabur. Itu, di belakangmu ada orang. Aku mana mungkin begitu mudah ditipu. Aku tidak bohong, sungguh ada orang. Tunggu dulu, benar yang dia katakan. Apa? Tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Orang itu menyerang. Kuchencha berhasil menghindarinya, tapi serangannya berhasil mengenari orang misterius tadi. Serangannya sangat kuat. Serangan ini adalah kekuatan ini. Orang misterius tadi langsung mati. Siapa dirimu sebenarnya? Apakah ini kamu? Billard, hai adik ke-19ku. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Kakak ke-16, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu udah mati sejak beberapa tahun yang lalu? Dalam ingatanku, Pangeran ke-16 sudah meninggal dunia. Sebuah duka yang begitu mendalam bagi negara. Jangan bahas ini sekarang. Adik ke-19, kau emang sungguh pandai menyembunyikan ini semua. Dalam hati Kuchencha, sepertinya ke depannya akan semakin merepotkan. Adik ke-19, jangan terlalu panik. Kita sama-sama punya rahasia. Di luar istana begitu bebas. Aku juga gak ingin kembali. Dalam hati Kuchencha, beberapa tahun yang lalu, dia menggunakan cara licik ini untuk keluar dari istana. Bagaimana bisa aku mempercayai orang seperti dia? Lebih baik aku harus hati-hati terhadapnya. Kau gak percaya padaku? Janganlah membuatku sedih. Aku akan mengujimu. Apakah kau pantas untuk menjaga rahasiaku atau enggak? Itu, tunggu dulu. Ada apa dengan bayanganku ini?
Hah, bisa-bisanya ikut ke sini. Lalu Kucensha menahan serangannya. Responmu bagus juga. Nih, pangeran ke-16 menyerang lagi. Serangan pertama berhasil ditahan. Serangan dari dua sisi. Lalu serangan kedua datang dari belakang. Tapi dengan cepat Kucensha mundur. Ilmu badan angin dan awan. Ternyata segitu aja kemampuanmu. Tapi tiba-tiba tanahnya bergetar. Apa? Ternyata dia menyerang menggunakan bayangan. Jurus sutra hitam. Udah tertangkap kan? Tunggu, rasanya agak sedikit aneh. Kenapa serangannya datang dari belakang? Tetapi serangan seperti ini, aku masih kuat menghalanginya. Lalu apa yang diikat dengan jurus sutra hitamku? Itu adalah boneka pelindung unsur tanahku. Tanah yang dibuat oleh Kucensha. Kemampuan adik ke-19 lumayan juga. Terima kasih atas pujian kakak. Ternyata itu adalah batu Kunwu. Billard, tongkat yang ada di tangannya harus direbut kemari. Bahan dasar tongkat itu adalah dari Kunwu. Bisa memperkokoh hubungan antara kamu dan benda dewa. Kamu udah punya begitu banyak senjata. Jika bisa menggunakan batu Kunwu untuk menghubungkan itu semua, maka akan membuat kekuatannya semakin bertambah. Tongkat yang biasa ini ternyata memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kenapa kau terus memperhatikan tongkatku? Orang ini sangat berbahaya. Kamu harus lebih berhati-hati. Baik guru, aku lihat senjata kakak ke-16 ini sangatlah hebat. Dari mana kau mendapatkan itu? Kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan ini? Silahkan katakan. Waktu itu saat aku meninggalkan istana, aku datang ke wilayah suku barbar. Waktu itu di dalam suku barbar sendiri sedang terdapat perang saudara. Kenapa bisa terjadi keributan yang begitu besar? Lalu aku berpikir untuk duduk dengan tenang dan memperhatikan perang tersebut. Tidak kusangka keluar dari istana bisa bertemu dengan hal yang semenarik ini. Nyala kalian semua! Nyala! Peperangan yang begitu besar tidak aku sangka juga menyebabkan luka yang begitu parah. Bagaimana mungkin aku akan mati begitu aja? Kau bocah kecil, beraninya berebutan senjata denganku. Tapi dengan mudah orang dari suku barbar itu dibunuh dan dia mengambil tongkatnya. Sini, biar aku lihat ada apa dengan tongkat ini sebenarnya. Ternyata dia juga nggak tahu. Hanya orang yang diutus untuk melindungi benda ini. Lalu dia mencoba menggunakannya. Tapi cocok juga kalau aku yang memakainya. Kalau begitu, aku bawa aja. Aku bertarung dengan para kesatria elit dari suku barbar. Sungguh sangat melelahkan. Untung aja kakakmu ini sangatlah hebat, jadi bisa mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan senjata ini. Dalam hatinya, mana mungkin aku bilang padamu kalau aku menemukannya. Kamu tahu kan betapa sulitnya kakakmu mendapatkan tongkat ini. Dan ingat, harus hati-hati menggunakannya. Tongkat ini sepertinya sedikit ganas dengan orang asing. Kalau kamu mau, maka aku berikan aja padamu. Tapi ingat, kau jadi berutang budi padaku. Baiklah. Dalam hatiku Kucensha, siapa yang mau percaya? Jika guru merasa benda ini bisa sangat berguna, dia pasti tahu cara untuk menggunakannya. Dalam hati Kucensha, jika kakak ke-16 memberikanku tongkat ini, aku juga harus memberikan sesuatu pada kakak. Ini adalah benda yang aku temukan secara kebetulan. Ini adalah benda kesayangan dari gudang naga api. Aku rasa benda ini akan berguna untuk kakak. Jadi aku akan memberikan benda ini untuk dijadikan tanda terima kasihku pada kakak. Terima kasih adik ke-19. Dalam hati Kucensha, setelah makan pil darah Ven, kekuatanku akan bertambah besar, tapi juga akan melukai tubuhku sendiri. Semakin tinggi kemampuanku, maka akan semakin terluka. Tapi ternyata orang yang tadi belum mati. Bisa-bisanya kau belum mati. Tapi jika kau udah mendengar semua rahasiaku, Kau pangeran ke-16 itu kan berbohong pada semuanya dan istana. Sebenarnya secara diam-diam bekerja untuk suku barbar. Sungguh orang yang licik. Aku salut sekali padamu. Walaupun kamu gak mendengar ini semua, masalah ini juga gak akan ada yang tahu lagi. Adik, orang ini jika tidak dihabisi akan berbahaya untuk kedepannya. Biar aku aja yang menghabisinya. Jangan, kakak ke-16, kau ingin membunuh dia? Gak semudah itu. Aku mau mengambil ingatannya dulu. Kita lihat siapa yang ingin membunuhmu sebenarnya. Aku udah meninggalkan istana selama ini. Kebetulan sekali bisa mengetahui hal mengenai ini. Wah, di istana juga ada Billard. Orang lain menyamar jadi kamu. Menarik, sungguh menarik. Kalau begitu, kau udah gak ada gunanya lagi. Dia pun langsung dibunuh. Billard, kau harus berhati-hati pada pangeran ke-16. Adik, kondisi istana masih belum stabil. Kita berpisah di sini aja. Hati-hati pada Glenn. Ayah, hati-hati di jalan kak. Apakah pertemuanku dengan pangeran ke-16 ini adalah kebetulan? Bagaimana bisa dia tahu aku berada di sini? Kenapa juga harus sengaja mengungkit ayahanda? Guru, bagaimana pendapatmu? Lebih baik kau berhati-hati. Apalagi ada orang yang terus ingin menghabisimu. Aku mengerti guru. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Baik, aku akan membereskan mayatnya dulu. Kita sekarang udah boleh kembali ke istana. Sedangkan di kediaman Billard yang palsu masih ada di sana. Kartu roh Chinan telah hancur. Jadi ini menandakan orangnya udah mati. Dengan kemampuan Billard, tidak mungkin bisa membunuh Chinan. Apa mungkin terjadi sesuatu? Atau di sisi Billard ada orang hebat yang mengajarinya? Sepertinya jika begini, aku tidak pergi sekarang. Aku pergi dulu. Jika ada yang datang, bilang aja aku udah tidur. Baik majikan. Lalu dia pun pergi. Kali ini aku terpaksa mengambil resiko keluar istana. Aku harus bisa berhasil membunuh Billard. Jika guru besar tahu Billard belum mati, maka aku harus merasakan hukuman yang menakutkan itu. Di luar gedung istana, akhirnya keluar juga dari istana. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, "Tidak tahu adik ke-19 pergi malam-malam begini. Ada masalah penting apa?"
Siapa itu? Adik ke-19. Kenapa tidak beristirahat di kediaman istana aja? Larut malam begini, kenapa keluar dari istana? Ternyata kakak ke-7. Aku merasa bosan di dalam kamar, jadi datang kemari untuk mengubah suasana hati. Dalam hati Tianqin, ternyata kakak ke-7. Kenapa dia bisa muncul di sini? Keluar istana untuk mengubah suasana hati. Adik sungguh menarik sekali. Iya, kenapa dia bisa ada di sini? Tidak apa-apa. Hanya saja anak buahku menangkap seekor serangga beracun ini barusan. Tidak tahu apa adik mengenalinya atau enggak. Celaka. Pantas saja, serangga ini ada 1 ekor yang gak kembali. Ternyata tertangkap oleh pangeran ke-7. Itu hanya seekor serangga aja. Mana mungkin aku mengenalinya? Masa sih? Adik pasti mengenalinya karena serangga ini yang membawaku ke sini untuk mencarimu. Aku kurang paham maksud kakak ke-7. Kondisi seperti ini, apa adik masih gak mau mengakuinya? Lalu pangeran ke-7 mulai melakukan sesuatu. Sedangkan Kucensha dalam perjalanan pulang ke istana, di dalam ruang virtual, aku udah mengumpulkan kelima bahannya. Hanya kurang jait roh darah yang terakhir. Asal Billard bisa mendapatkannya, itulah waktuku untuk datang ke dunia lagi. Semenjak waktu itu berpapasan dengan jait roh darah, sampai sekarang aku masih belum pernah bertemu lagi dengannya. Bahkan ini aja bisa menjadi masalah. Waktu itu, saat jait roh darah dari suku iblis pecah lalu berterbangan, jait roh darah yang pecah mungkin aja kembali ke tetua suku iblis lagi. Jika nanti sampai diambil oleh para pangeran yang menang melawannya, maka akan sangat berbahaya. Gak peduli dimanapun itu, semuanya akan sulit untuk didapatkan. Hanya bisa bergantung kepada keberuntungan Billard aja. Hanya berharap aku gak menunggu terlalu lama. Dalam waktu bersamaan, pertarungan antara pangeran ke-7 dan juga Billard yang palsu masih berlangsung. Ini aku sangat heran. Kemampuan yang lemah seperti adikku ini bagaimana bisa melatih serangga ini menjadi punya energi iblis seperti ini. Dalam hati Tianqin, aku tidak bisa menang melawan pangeran ke-7. Ini semua akan ketahuan. Aku harus mencari cara untuk kabur. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan jurus ini. Tianqin menyerang. Jurus kecil bagiku. Kesempatan bagus. Serangannya menghasilkan kabut asap dan dia mencoba kabur. Kau masih ingin kabur? Pangeran ke-7 menyerang dan serangannya berhasil mengenainya. Dia pun langsung terjatuh ke tanah. Katakan, sebenarnya siapa yang mengutusmu ke sini? Di mana Billard yang asli? Guru, kamu bilang orang yang ada di istana kemungkinan besar berlatih ilmu berubah bentuk, dapat berubah menjadi siapapun yang terlihat olehnya. Cermin ini dapat memancarkan energi sejati. Kebetulan bisa digunakan untuk melawan diriku yang ada di istana sana. Aku udah gak sabar ingin kembali ke sana. Lalu tiba-tiba, apa ini? Hawa ini, hawa pedang penakluk iblis. Bukankah pedang ini udah terbang pergi? Kenapa bisa muncul lagi di sini? Jika sekarang udah muncul, maka kali ini tidak akan kubiarkan dia lari lagi dari tanganku. Lalu Billard maju. Rasanya sedikit aneh. Ini dia udah dipasangi pelindung. Sepertinya udah ada orang yang masuk ke dalam sana. Pergilah. Billard mengeluarkan cerminnya. Mungkin dengan ukuran seperti ini udah bisa masuk. Sedangkan di dalam gunung, di waktu yang bersamaan, seperti ada sebuah ruangan bulat. Di tengahnya adalah pedang penakluk iblis dan ada beberapa orang yang mengelilinginya. Yang berambut ungu ini adalah murid dari perguruan Qin Feng, Kirpai. Yang kedua dari kiri adalah guru besar dari perguruan Qin Feng, Wanle Chenren. Sedangkan yang berambut merah muda adalah murid dari perguruan Qin Feng, Xiao Pianche. Dan yang terakhir yang berambut pirang adalah murid dari perguruan Qin Feng, Liu Le. Sepertinya perguruan Qin Feng kita sangatlah beruntung. Senjata yang legenda milik Kaisar Dewa, pedang penakluk iblis ini ternyata ditemukan oleh kita. Perguruan Qin Feng emang udah ditakdirkan akan menguasai dunia. Guru besar, aku dengar pedang ini hanya bisa dikontrol oleh majikannya. Itu hanya menurut ceritanya aja. Asal kita menggunakan harta rahasia perguruan kita, maka bisa memaksa untuk mengontrol pedang ini. Jangan banyak bicara, cepat lakukan. Baik. Sedangkan Billard yang baru aja sampai di puncak gunung, akhirnya sampai juga di puncak gunung. Oh, sinar dari pedang itu udah hilang. Oh, orang-orang ini yang memasang pelindungnya ya. Lalu Billard melihat ke bawah. Mereka ingin mengontrol paksa pedang penakluk iblis. Pedang itu udah mengenalku sebagai majikannya. Kita tahan dulu kekuatan yang ada pada pedang ini, baru bisa mengontrolnya. Mereka berempat mencoba menahan pedang penakluk iblis. Pedang penakluk iblis mulai memberontak. Pedang penakluk iblis ini ternyata punya hawa darah yang sangat besar. Dan dari pedang itu keluar sebuah naga. Celaka. Dan semua rantainya dipatahkan. Kenapa dia bisa melepaskan diri dari rantai kita? Gawat. Lalu pedang itu mulai menyerang dan dia membunuh semua muridnya. Kau, berani-beraninya kau membunuh muridku. Akan kuhancurkan kau. Lalu mereka berdua beradu serangan. Tapi pedang milik Wanle Chenren langsung hancur dalam satu serangan. Pedang iblis ini ternyata seram sekali. Hanya sekali serang aja bisa menghancurkan senjataku. Dengan cepat, pedang penakluk iblis menyerang lagi. Dia mencoba memunculkan arai, tapi arainya tembus dan dia pun terkena serangannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.